Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya berikutnya. Ya, alhamdulillah saya sekarang sudah kedatangan tamu yang spesial, jauh-jauh dari Jakarta yang lagi pulang kampung. Amin, Jadi amin. beliau ini, Mbak Istik ini merupakan senior saya dulu waktu di Masa Jember. Monggo Mbak Istik untuk memperkenalkan diri. Oke, makasih sebelumnya Farid. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, namaku Istiqlalia Dian Cahyani, biasa dipanggil Istik. Aku lulusan dari Universitas Airlangga Surabaya di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebelumnya aku pernah bekerja di Jakarta, tepatnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, selama lebih kurang 6,5 tahun. Terus alhamdulillah per 1 April nanti insya Allah akan mulai bekerja di Surabaya di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masih di bidang yang sama, yaitu di kehumasan atau public relations gitu. Oke. Beliau ini salah satu contoh orang yang pendidikannya dan pekerjaannya linear, nggak kayak saya ya. Ya jalan orang masing-masing ya beda-beda Ya. gitu. Ya alhamdulillahnya ini kok linear, tapi rezekinya mah sama gitu. Ya itulah Oke, jalan hidup lah. Orang Betul. dengan jalan ninjanya masing-masing. benar. Apa Oke, nih? nih. Farid mau nanya-nanya apa nih? Banyak Mbak, sebenarnya yang mau saya tanyakan itu banyak banget gitu. Oke, Cuman semoga bisa terjawab dengan baik. oke, saya mencoba mengkondisikan pertanyaan-pertanyaan yang Ya. supaya nggak nyedil ini agak sensitif soalnya plat merah ya. Oke, ya boleh. Iya, saya mencoba untuk menahan diri untuk menanyakan hal-hal ini. Kita ngobrol santai aja ya. Ya, kita ngobrol santai diskusi aja tentang Diskusi. kehidupan mungkin atau gitu. Ya, serba seru. Lika-liku hidup lah. Betul, ya. betul. Pasti beliau ini gadis desa yang lama hidup di ibu kota lebih tepatnya. Berapa tahun Mbak di ibu kota dulu? Hampir 7. 7 tahun di Jakarta. 7 tahun, iya. Di Surabaya tuh kuliah dulu 4 tahun, terus ke Jakarta. Oke, berarti hampir 10 tahun hilang dari Peradaban. enggak menuju ke peradaban dan pulang lagi ke desa. Oke, betul. Sip. Oke. Yang melandasi Mbak, Mbak kok sampai berani dalam artian kalau kita di daerah ini kan biasanya orang tua kita selalu begini, apalagi Mbak perempuan kan ya, pasti orang tua selalu begini kok ini itu loh, ya udahlah selesai kuliah pulang cari kerjaan dekat-dekat sini, itu kan yang sering diungkapkan oleh teman-teman saya. Kok yang Mbak ini cukup berani sih kalau saya bilang untuk langsung dari Surabaya yang sudah kota besar pindah ke kota yang lebih besar lagi ke Jakarta. Itu yang melandasi apa dulu? Mungkin aku bicara dari hal paling dasar, value yang aku pegang dulu. Oke. Mungkin ya. Nah, anggaplah filosofi hidup yang selama ini aku pegang aja dulu. Farid tahu ikan salmon nggak? Tahu. Oke, dan kebetulan kamu dari Fakultas Perikanan dan Kelautan kan, jadi kita bicara ikan dulu nih sedikit, cuma tentang filosofi hidupnya nih. Oke. Koreksi aku juga kalau salah. Oh Jadi siap, aman-aman. yang aku tahu, ikan salmon itu kan ikan yang mahal dan dagingnya kaya nutrisi kan. Kalau faktor Tapi- nutrisi nanti saya Oke. akan lebih lanjut, tapi nanti itu. Siap, ini lebih ke Selesaikan dulu filosofi aja. kehidupannya aja. Oke. Yang aku tahu, yang menarik dari kehidupan ikan salmon itu dia kan lahir di air tawar, Ya. terus dia migrasi ke air laut selama beberapa tahun sampai akhirnya dia Sampai di satu dewasa waktu lah. tertentu dia kembali lagi ke air tawar untuk reproduksi, gitu terus kan siklusnya. Ya. Nah, proses dia migrasi sampai dia kembali lagi ke air tawar itu juga bukan hal yang gampang kan. Ya. Apalagi proses dari air laut ke air tawar itu melawan arus pasti kan. Jadi Ya. itu filosofi hidupnya menurutku yang benar-benar tentang perjuangan hidup yang memang harus kita contoh juga gitu. Nah, di kehidupanku sendiri dulu dari kecil memang aku pengen nggak di situ-situ aja, nggak di dalam cangkang. Oke. Jadi benar-benar nggak apa-apa lahir di desa, tapi carilah pendidikan yang lebih baik lagi di kota, pun cari ilmu, bekerja, pengalaman di kota besar gitu. Dan alhamdulillahnya punya kesempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman di Jakarta juga gitu. Di satu waktu tertentu sudah waktunya tuh kembali ke kota asal. Sekarang kan aku di Surabaya nih, nggak ada bisa jadi juga aku kembali ke Jember juga suatu waktu, aku nggak tahu gitu. Jadi intinya balik lagi ke kota asal untuk menelurkan apa yang sudah dicari di kota besar. Gitu sih yang aku tangkap dari ikan salmon. Sebenarnya aku lupa itu dulu dari kapan aku tahu kisah itu, entah dari baca atau dari dengar cerita orang, aku juga nggak tahu, tapi
tertarik sih sama si ikan salmon ini gitu. Oh, kalau Mbak Istik ininya dari ikan salmon, kalau saya malah ada salah satu profil Apa tuh? alumni kita, Mbak. Apa tuh? Kalau ngomong angkatan agak sungkan karena angkatannya Mbak Istik orangnya. Jangan bongkar. Oke. Jadi santai bencana. Jadi beliau ini salah satu contoh yang sampai sempat keundang oleh Ki Candy. Dengan tagline sarjana membangun desa. Jadi dia memilih untuk meninggalkan, beliau sudah cukup punya pengalaman di perusahaan multinasional, sempat kerja dan diambil di luar negeri, megang headnya Asia waktu itu. Kemudian dia memilih untuk meninggalkan itu semua dan pulang ke daerah Bangladesh dulu, bagian Lamongan desa. Jadi rumahnya memang ya kebetulan saya pernah visitasi juga ke sana sama teman-teman ya, sekedar sharing santai aja dengan beliau. Apa yang melandasi beliau ini kok sampai bangun di desa itu? Dia bilang, ilmu saya itu bisa digunakan untuk membesarkan perusahaan. Kenapa kok saya tidak menggunakan ilmu saya untuk membangun desa? Jadi ya kurang lebih dari apa yang dijelaskan Mbak Istik ya, rencana planning ke depannya kurang lebih hampir sama lah ya. Betul. Perbaiki Jember. Betul. Cuma ya masih banyak yang harus dipelajari, masih panjang perjalanan. Ya tapi ya nawaitunya insya Allah begitu. Nawaitunya memperbaiki kota asal. Oke. Ya dari ini Mbak, dari pengalaman lah. Kita kan santai nih jadi ngobrol soal pengalaman hidup, pengalaman dari yang melandasi awal Mbak, dari SMA di sini ya. Kalau SMA-nya Mbak Istik kan salah satu SMA favorit, jadi untuk mau kuliah di mana aja sebenarnya sangat terbuka. Beda dengan sekolah saya dulu, SMA-nya SMA pinggiran, bukan SMA favorit juga. Ya realitanya seperti itu, karena saya satu-satunya yang masuk ke UNER dengan jalur normal waktu itu. Yang lainnya pakai jalur dalam yang biayanya nggak sedikit. SPP saya cuma 200, mereka 3 jutaan ke atas. Yang melandasi untuk memilih kenapa kok keluar dari Jembernya itu ke Surabaya mungkin, atau mungkin ada yang ceritakan mulai dari masa transisi lah. Kalau mungkin sekolah sampai SMA ini kan hal yang ya biasa sih, pokok lulus masuk ya udah sampai lulus. Nah setelah pasca lulus ini masa transisi untuk memutuskan mau kuliah di mana. Berarti ini bicara soal pendidikan ya? Ya pendidikan dulu aja. Perjalanan pengalaman pendidikan. Karena ya saya kebetulan kan kemarin ke salah satu pondok di yang cukup ya blusuk-blusuk, cukup masuk desa yang aksesnya ke sana juga cukup sulit, jalannya sudahlah. Begitu lah, intinya cukup jauh dari kerumunan kota dan mereka sendiri juga mereka butuh motivasi tambahan untuk mempush mereka agar mereka mau untuk kuliah. Kadang anaknya sudah mau, kendalanya justru ke orang tua. Ya, saya maklum karena di desa ya. Makanya itu saya mencoba untuk mengundang narasumber yang dalam tanda kutip dia awalnya dari desa, dari daerah, untuk memberanikan diri untuk mau kuliah di kota. Tentunya macam-macam sih. Saya juga ada teman yang dia untuk kuliah itu sampai harus melawan orang tuanya. Nah, itu nantilah, itu masih OTW lagi lobby narsum itu. Kalau Mbak Istik sendiri mungkin pengalamannya bagaimana, bisa diceritakan? Siap. Berarti aku coba bahas pengalaman pribadi di pendidikan. Sebenarnya dari kecil sampai sekarang pun itu ini lebih spesifik lagi pendidikan untuk perempuan ya, Rif? Ya, untuk perempuan. Ya, kan? Kita underline dulu. Ini perlu di underline karena memang jadi punya case sendiri juga. Ya, case-nya agak unik. Biasanya apalagi di desa. Apalagi di desa. Lulus SMA buka terop. Ya, banyaknya seperti itu. Saya yakin teman-temannya Mbak Istik banyak yang sudah beranak pinak, sudah berkembang biak. Ya, jadi dari kecil sampai sekarang pun itu aku masih sering dengar kalimat-kalimat kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Ngapain kuliah jauh-jauh. Terus pendidikan itu bukan penentu masa depan, bukan penentu kesuksesan. Terus juga apalagi kamu cewek loh, nanti nggak ada cowok yang mau, nanti cowok-cowok pada takut, jangan pinter-pinter. Itu tuh sampai sekarang, Rit, masih didengar tuh dari kecil sampai sekarang. Itu cuma aku nggak bisa bilang itu benar dan salah ya, karena nggak bisa, betul, dan kita nggak bisa nutup mata. Ya mungkin kondisinya yang ada seperti itu, konstruksi sosial menjadikan hal-hal semacam itu jadi sesuatu yang dianggap benar, sesuatu yang dianggap wajar gitu kan. Ya, orang bisa karena biasa, mereka berpikir gitu karena terulang-ulang. Ya, ibaratnya repetisi berulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran publik akhirnya. Gitu. Jadi, karena direpetisi terus, berapa generasi gitu.
Jadi harus diputus ini. Betul. Makanya aku berpikirnya balik lagi ke keyakinan pikiranku sendiri, hatiku sendiri, maunya gimana gitu kan. Jadi nggak bisa bicara benar dan salah. Ini bicara pengalaman pribadi dan keyakinan pribadi juga gitu. Oke. Pendidikan mungkin memang bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan atau masa depan. Banyak orang-orang mungkin yang tidak mengenyam pendidikan yang tinggi tapi kaya, banyak sukses, banyak. Jadi memang bukan satu-satunya, tapi bukan berarti pendidikan nggak penting, apalagi untuk perempuan gitu. Aku mikirnya lepas dari bidang studi apapun yang dipelajarin, ya kita kan studinya beda ya, aku ilmu komunikasi, kamu perikanan gitu, tapi mau bidang studi apapun sebenarnya sekolah atau kuliah itu lebih ke gimana kita mengubah pola pikir kita, menambah wawasan. Kita di sana juga, Fadil tahu lah, kita belajar organisasi juga, kita belajar untuk ngontrol emosi, kita juga ngendaliin stres kita gimana, ngatur waktu, ngatur uang, iya kan, masalah kayak gitu-gitu, menambah lingkar pertemanan, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi pendidikan itu satu penting di situ. Dan sebenarnya kalau aku boleh cerita sedikit juga, proses pendidikanku pun dari kecil sampai sekarang itu juga bertahap dan pelan-pelan gitu. Jadi SD aku di desa nih, terus belajar gimana caranya bisa keluar, nggak jadi juara di kandang sendiri nih. Ngeri. Cari, tapi bertahap gitu, pelan-pelan. Cari SMP yang favorit di kecamatan. Belajar lagi, cari SMA favorit di kabupaten. Belajar lagi, pengen keluar lebih lagi kan. Cuma memang karena aku anak pertama, jadi mungkin ibu agak khawatir waktu itu. Jadi pesannya ibu cuma boleh jauh, tapi kalau bisa di Jawa Timuran aja dulu gitu. Jadi aku fokusnya di Universitas Jember sama Universitas Erlangga Surabaya. Dan alhamdulillahnya, dan Allah itu sungguh baik juga, diberi jalan lulus di ujian tulis di apa kalau sekarang tuh SBM ya, SBMPTN apa kalau nggak salah. Ya SBM kalau sekarang. Ya, kalau zaman dulu SNM ya. Tulis. Zaman kita masih SNM. Aku terakhir. Benar gitu. Angkatan terakhir SNM. Oh ini ya, adikku persis ya berarti ya. Apa ya? Angkatan yang terakhir. Aku SNMPTN terakhir. 2012 kan penerimaan SNMPTN terakhir. Habis itu udah ganti diksi ya, udah ganti nama. Udah ganti diksi. Jadi SBM, undangan sama apa? Ya gitu. Jadi alhamdulillah terima di situ. Udah akhirnya kuliah dan proses dari SD sampai kuliah itu pun tuh bukan hal yang gampang. Aku kan bukan yang pinter-pinter banget ya sebenarnya, yang belajar dikit langsung celing gitu kan, enggak juga. Jadi bener-bener yang harus fokus belajar, nyempetin waktu, gimana ngurangin main, ngurangin tidur, karena ya kalau punya mimpi besar memang harus gitu kan. Jadi ya alhamdulillah juga diridhoi sama orang tua itu. Sama satu lagi kalau bicara pendidikan soal perempuan ya, Dit. Sebenarnya mau jadi ibu rumah tangga sepenuhnya, jadi wanita karir, atau ibu rumah tangga juga tetap bekerja, itu kan pilihan. Semua punya konsekuensi, semua punya plus minus gitu kan. Cuma mau jadi apapun itu, di posisi apapun itu, pendidikan sama pentingnya buat aku. Kenapa? Karena Fari juga sering dengar lah pasti, kayak seorang perempuan itu kan akan menjadi ibu dari calon-calon pemimpin bangsa, ya kan, calon dokter, calon hakim, jaksa, insinyur, bisnismen, seniman, macam-macam lah, itu semua dari ibu. Kan anak itu sebenarnya lahir udah dengan bakat dan minat masing-masing. Semua anak tuh spesial, tinggal gimana lingkungannya tempat dia tumbuh dan berkembang itu mensupport dia gitu kan. Dan pendidikan yang paling pertama itu justru di rumah, dan mungkin waktu seorang anak itu banyak dihabiskan sama seorang ibu gitu. Jadi menurutku juga penting seorang ibu tuh harus siap dulu sama mentalnya, sama kesehatan jiwa raganya dulu sebelum dia mengasuh, membesarkan seorang anak gitu. Dimana dia bisa ngatur emosinya, dia bisa ngatur waktu dan prioritasnya, terus juga pertanyaan anak-anak kecil itu lucu-lucu kadang kan, lucu-lucu, tapi kalau nggak dijawab, dia akan ya sudah, akhirnya itu lari ke orang lain, dan itu yang seharusnya dihindari sebisa mungkin.
orang tua itu mampu menjawab setiap yang ditanyakan anak. Betul. Walaupun ada waktunya itu lebih baik ya. Dan bisa menyelami dengan cara pikirnya si anak gitu Iya, kan, nggak bisa kita dengan jawab. bahasa tentunya Betul. harus dengan batas pemahamannya anak ya. Nggak bisa dilempar dengan batas pemahaman kita yang sudah dewasa. Betul, gitu. Kadang kan orang, wes lah udah gitu. Nah, ini yang sering saya dengar di inner circle saya sendiri juga sering, termasuk teman-teman saya yang sudah berkembang biak, bahasa kasarnya berkembang biak. Ya. Itu juga kadang kalau saya amatin itu ketika anaknya bertanya ini dan sebagainya, jawaban yang paling sering adalah jawaban menghindar. Saya tahu bapak atau ibu lagi sibuk gini dan sebagainya, tadi tak dijawab. Itu akan bagi anak itu akan orang tua tuh gini sih nggak bisa jawab. Betul. Apalagi di masa-masa golden age ya. Yeah. Itu kan masa benar-benar yang akan kerekam banget itu sampai dia gede gitu. Pun yang paling penting juga menanamkan nilai-nilai agama dari kecil gitu. Jadi ya pendidikan formal ataupun informal itu penting banget buat perempuan gitu, karena dia yang akan jadi ibu gitu, dia yang jadi pendidikan paling dasar banget sebelum si anak ini kenal sama yang namanya sekolah, sama yang namanya lain-lain gitu. Jadi itu sih pengalaman pendidikan ya, alhamdulillahnya diberi jalan yang lancar juga dan terutama dukungan orang tua juga. Oke, alhamdulillah ya diberi Ya. ini ya. Orang tuanya cukup melek dengan pendidikan karena tidak bisa dimungkiri bahwa terutama untuk kita ini yang hidup di daerah, kadang orangnya ya sudahlah kamu tuh ngapain, perempuan itu nanti juga pokoknya di kapur kasur sumur. Itu mungkin yang sering terdengar istilah-istilah di kita, padahal sebenarnya tidak. Kalau sedikit ya saya menambah sedikit cerita. Ibu saya lulusan sarjana. Yang memutuskan setelah mempunyai anak untuk meresign, padahal jabatannya ketika itu lebih tinggi daripada bapak. Dan saya merasakan bagaimana pola asuhnya seorang wanita yang dia punya latar belakang pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan saudara-saudara saya sendiri. Itu saya juga merasakan titik perbedaan yang cukup ini. Bagaimana bisa menyelesaikan sebuah konflik, bagaimana memanajemen pertanyaan anak, bagaimana menjawab pertanyaannya. Mungkin ketika saya masih kecil saya tidak terpikir sampai sejauh itu, tapi begitu saya sekarang di usia yang ya cukup senja, Oke, terus ini ya quarter life krisisnya udah lewat, berarti umur kita udah lebih dari quarter life. Oke, sedikit-sedikit bocor ya. Sedikit bocor. Ya malum lah. Nah, dengan di usia-usia yang sekarang dengan pengalaman hidup yang juga sudah berkembang, pengalaman pendidikan juga, saya akhirnya mulai memahami tentang bagaimana cara ibu itu mengambil sebuah keputusan dalam mengasuh anak, dalam mempertahankan kondisi di rumah, menstabilkan kondisi di rumah. Jadi kalau ada yang bilang laki-laki mencari nafkah, iya, laki-laki mencari nafkah, tapi perempuan adalah sebuah jangkar dalam rumah tangga. Itu saya pahami itu dengan apa yang ibu saya lakukan selama ini, dengan berbagai macam konflik yang ya namanya juga ini ya, namanya juga perjalanan hidup. Tidak mungkin akan lurus. Lautan itu tidak mungkin selalu tenang. Ada kalanya banyak badai di sana. Betul. Ya, ada urusan di rumah tangga itu bagaimana ibu mengambil sikap, bagaimana memasang jangkar supaya kapal bahtera ini tidak terombang-ambing. Itu suatu hal yang mungkin di usia sekarang ini saya baru memikirkan. Oh iya, oke, berarti memang di situ adalah peran pendidikan. Kalau ada yang sampai bilang bahwa ibu rumah tangga itu merupakan opsi paling rendah bagi wanita karena pendidikan, itu saya salah. Saya justru kebalikannya. Ibu rumah tangga itu posisi tertinggi dari seorang wanita karir. Bagaimana membangun karir, dia menata keluarga ini dan lain sebagainya, itu hal yang berat, pekerjaan yang luar biasa berat. Kalau mau dirupiahkan, jangankan uang UMR, kamu gaji 20 juta untuk spesifikasi yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga itu kurang, coy. Betul. Daripada 20 juta buat bayarin pembantu, itu nanti bisa dipikirkan nanti yang yang sekarang lagi proses atau yang baru married dan lain sebagainya. Kalau mungkin masih ego personal semua ya silakan aja, cuman nanti akan ada fase di mana kalian harus memilih. Mungkin yang menjadi pertimbangan. Saya yakin Mbak Istik dengan yang usianya sekarang, nggak usah saya sebutkan ya. Gak masalah juga sih sebenarnya. Oke, ya itu nanti sesi terpisah. Ya betul. Pertanyaan selanjutnya. Ya, saya yakin di usia seperti ini beliau sudah mulai mempersiapkan mental, karena ya kita juga tidak menutup mata bahwa kawan-kawan kita ini banyak yang sudah bahkan
SMA langsung nikah, terus ini langsung nikah, dan ada juga yang bahkan sudah pernah nikah dan sudah pernah cerai. Saya yakin ada yang juga sudah pernah nikah bahkan sudah punya anak terus cerai. Itu kan menjadi suatu hal yang ini, karena memang ya bisa dibilang lulus SMA mentalnya masih banyak yang belum siap sih. Sama orang tua aku tuh juga sering banget bilang dari kecil, bahkan kalimat-kalimat kayak gini loh, bapak ibu nggak bisa ngasih warisan harta tapi ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu ya bentuk investasi jangka panjang yang nggak ada batasan nilainya. Dan sekarang udah baru kerasa banget, Rit, kerasa banget di dunia kerja terutama, ya emang sangat dibutuhkan gitu pendidikan itu, kayak gitu sih. Ya secara rekrutmen sekarang, kalau dulu mungkin masih banyak kita temui rekrutmen SMA ya, sekarang udah jarang. Bahkan untuk level OB pun rata-rata sudah S1 malah, karena OB sudah outsource, dan outsource sekarang dituntut untuk multifungsi serbaguna dan tahan lama, walaupun secara etika tenaga kerjaan itu tidak etis untuk kerjaan OB. Cuman ya tuntutan sekarang untuk pekerjaan seperti itu pun standarnya sudah naik ke level minimal S1. Kalau saya perhatikan di outsource itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak, yang saya tanya ini tadi sudah bahas masalah pendidikan, sekarang saya bahas masalah opsi kenapa memilih menjadi wanita karir. Kenapa kok saya bilang judulnya adalah sebuah pilihan? Betul. Karena di usia yang kita sudah mulai agak ya gitulah ya. Sudah mulai disenggol. Oke, disenggol tetangga sih. Kalau orang tua, alhamdulillahnya sama ya. Alhamdulillah kita kalau untuk internal ini ya alhamdulillah aman ya sudah itu. Tapi yang nyenggol tetangga biasanya. Iya. Pacar netizen. Terus apa lagi nih? Gimana? Karir ya. Kenapa memilih membangun karir terlebih dahulu? Itu kan juga sebuah pilihan. Jadi mungkin bisa kita diskusikan di sini. Kita diskusikan. Jadi memang beberapa tahun terakhir kan aku jadi wanita karir seutuhnya gitu ya. Seutuhnya. Tidak memikirkan hal lain di luar itu gitu. Tapi di masa depan beda cerita. Ya kan? Jadi aku ceritain pengalaman selama jadi wanita karir itu. Kenapa akhirnya memutuskan itu? Mungkin kalau dibilang ada nggak sih, bisa nggak sih aku bilang passionku kerja? Bintalian tuh sering bilang gitu. Jadi emang hobi, kerja tuh hobi, Rit. Jadi nggak bisa diam gitu. Mungkin juga karena faktor perempuan di rumah yang aku lihat, ibuku sendiri itu dari aku kecil emang nggak bisa diem juga beliaunya. Jadi mulai dari jualan, dagang, sampai sekarang ngajar gitu. Terus juga masih sempat ikut organisasi kemasyarakatan, organisasi di kepengurusan apa gitu-gitu. Sempat arisan juga, masih bisa nyalurin hobi jadi MC, baca puisi gitu-gitu. Beliau masih masak juga kepegang. Terus juga beres-beres rumah masih ini, diskusi ngobrol sama bapak juga masih jalan gitu. Pun aku sebagai anak juga nggak pernah ngerasa kehilangan kasih sayang gitu, kekurangan kasih sayang dari sosok ibuku di rumah gitu. Jadi mungkin di kepalaku dari kecil sudah konstruksinya seperti itu gitu ya, wanita yang seperti itu gitu. Karena yang dilihat seorang ibu ya, perempuan yang benar-benar setangguh itu dan bisa ngatur prioritas dan waktu yang sedemikian 24 jam bisa dibagi-bagi banget gitu. Nah, mungkin terinspirasinya dari situ. Terus akhirnya udah setelah kuliah ya rezekinya ternyata memang masih berkarir dulu, belum bertemu dengan si someone ini gitu. Jadi ya udah beberapa tahun dinikmati untuk benar-benar fokus bekerja, cari ilmu dan pengalaman di kota besar gitu. Apa lagi ya kalau aku bicara karir agak ini juga. Ya suka duka sih, Rit. Suka duka, tapi kalau dibilang nyesel aku nggak pernah nyesel karena memang banyak pengalaman banget selama bekerja, selama jadi wanita karir juga. Dan mungkin apa ya, kalau dikaitin lagi sama perempuan ya, balik-balik lagi ya, aku tuh sebenarnya harus bilang makasih dulu sama Raden Ajeng Kartini sih. Ya kan, karena jasa beliau sehingga wanita itu mudah. Benar, makin kesini tuh perempuan di Indonesia makin punya porsi yang sama, makin punya kesempatan yang sama, mengenyam pendidikan, aspirasi, bahkan menempati posisi di level tertinggi kayak CEO, ketua DPR, menteri, kepala negara bahkan ya kan. Udahlah jasa beliau tuh udah benar-benar membuka jalan banget untuk kita yang ada sekarang gitu. Nah, tapi memang
selama proses aku bekerja di sana, ini aku cerita aja ya Rit. Oke. Stigma-stigma yang mengesampingkan perempuan itu di dunia kerja Cukup besar. masih ada, ya masih ada. Kayak misalkan, Farid tahu aku anaknya detail oriented banget. Ya, saya kenal sudah berapa tahun. Betul. Kita dalam satu circle yang sama. Makanya saya sangat memahami. Jadi aku agak gini. Betul. Ya, oke Mbak, oke. Ya. Daripada di depan, ya sudah ayo, itu jalannya aja. Perfeksionis gitu ya. Cuma kalau orang nggak paham, karena aku perempuan yang perfeksionis, ya masih sering denger bawel banget sih. Itu masih. Tapi beda cerita kalau misalkan laki-laki yang perfeksionis malah ditepuk tangan. Wah gila, keren banget cowok bisa perfeksionis, bisa detail. Tuh, satu. Dua, misalkan ada dipercaya untuk ngelit satu kerjaan gitu ya. Satu ngelit kerjaan, terus juga kebetulan waktu itu timnya banyakan mayoritas laki-laki, cowok. Dan kebetulan aku lebih lama di situ. Nah itu istilah-istilah senioritas, istilah bossy, itu jadi disematkan gitu. Tapi kalau misalkan itu laki-laki, dia bisa ngehandle satu kerjaan dengan baik, standing applause ya. Oke, gitu kan. Itu masih ada. Aku nggak bisa nutup mata soal itu. Bahkan kayak aku pernah nih diskusi sama tim juga, yang kayak kataku tadi juga bukan rata-rata, semuanya cowok. Aku cewek sendiri dan seolah-olah karena aku lebih lama di situ jadi kayak ngelit diskusi itu kan. Tiba-tiba ada orang luar lewat, di luar bagian kami lewat, ya nyeletuk gini, mungkin bercanda maksudnya, tapi nyentuh gini, ngapain dengerin Mbak Istik gitu, mau-maunya aja diatur sama Mbak Istik gitu. Terus aku ya balik nyeletuk, kenapa? Karena aku cewek. Oh gitu. Nah ya udah, percakapan berhenti di situ karena ya udah lah, mungkin bercanda. Udah di close, kalau ini stop cons ya kalau aku sering bilang. Jadi bagaimana mereplay sesuatu yang biar nggak ada lanjutannya. Iya, sama di humas itu kan karena nempel sama Pak Menteri Rit, jadi itu memang setengah kantor setengah lapangan, dan memang porsi lapangan itu juga cukup banyak gitu. Ya, aku juga harus. Saya ngamati storynya, aduh, aku terus gitu. Tapi kalau aku balikin, ya aku sendiri juga jarang di rumah, oke lah. Iya gitu, jadi kerja 2 kali lipat untuk akhirnya diberi kepercayaan yang sama untuk menghandle kegiatan-kegiatan di lapangan gitu. Itu satu. Terus Farid juga pernah denger ini nggak? Kalau cowok cenderung bisa fokus, sedangkan cewek cenderung bisa multitasking. I don't think so. Realitanya. Tapi sering denger nggak ya? Iya, sering denger. Karena faktanya yang saya lakukan, saya multitasking dari dulu. Nah, faktanya lagi, aku cewek yang cenderung fokus. Nah, itu ya kan? Nah, kita kebalik. Kadang tuh stigma-stigma yang kayak gitu tuh, ya gitulah, di dunia kerja tuh nggak segitunya gitu. Makanya saat dihadapkan sama orang-orang bilang, kan lu cewek harusnya bisa mengerjakan semua pekerjaan sekaligus gitu-gitu, sedangkan aku orangnya fokus banget gitu, harus selesaiin satu dulu baru satu gitu-gitu. Jadi ya suka dukanya seninya di situ sih justru. Seni itu ya. Masalah bekerja. Bahasa halus ya. Ya seninya di situ. Tapi selama kamu menikmati, terus juga ya disyukurin aja sih. Bener-bener kuncinya tuh bersyukur. Kalau udah bersyukur udah lancar aja sih semuanya. Gitu, mau kamu cewek mau kamu cowok sama. Kayak aku pernah dengar Sri Mulyani pernah bilang gini juga, jadi cowok dan cewek itu sebenarnya kayak sepatu, jadi jalannya tuh beriringan gitu, nggak bisa siapa duluan, nggak bisa juga satu tinggi sebelah gitu. Jadi ya bahkan sebenarnya Rit, kalau aku perhatiin juga ada momen-momen atau part-part gimana cewek kan dibilang emosional ya, cenderung emosional, tapi lebih ke humas nih, aku ceritanya karena pengalaman pribadiku sendiri. Di humas itu pun justru kadang butuh sisi-sisi humanis, sisi-sisi emosional itu gitu, karena yang kita hadapin bener-bener sesuatu yang cair, sesuatu manusia dan macam-macam gitu. Jadi ya seni lah lagi-lagi gitu, saling melengkapi cewek dan cowok tuh. Karena memang saya akui untuk pendekatan intrapersona ya, dengan pengalaman saya bersinggungan dengan banyak orang, pendekatan intrapersona itu saya akui dengan pengalaman saya sampai saat ini, sebagus-bagusnya pendekatan intrapersonanya seorang laki-laki itu masih kalah dengan sejelek-jeleknya pendekatan perempuan. Bahkan separah itu kalau saya bilang. Kenapa? Karena jawaban kalau saya mungkin ibaratnya saya sendiri sering menerima kritikan, kamu itu ngelempar berlian mentah.
kalau nggak bisa nangkap dengan baik, orang sekitarmu malah terluka gara-gara berlian yang kamu lempar, karena berlian itu tajam. Menarik, saya sudah pernah dapatkan kayak gitu, dan saya mencoba untuk memperbaiki diri. Ya minimal kalau emang endingnya masih kelempar, dihalusin dulu. Iya. Karena memang ya bagaimana ya sifat, pola, kebiasaan, ada yang karakter itu memang lagi di seusia kita itu untuk merubah tidak semudah itu. Betul. Beda dengan anak yang masih kecil, apalagi masih golden. Tadi sudah sempat disinggung golden age ya. Golden age itu adalah waktu yang tepat untuk mau diasah seperti apa, anak itu mau dibentuk seperti apa itu masih sangat memungkinkan. Jadi usia sensitif. Ini mungkin sedikit sharing juga untuk kalian yang sudah berumah tangga. Kita berdua ini belum. Kita ini masih menikmati masa kehidupan. Walaupun nanti ada waktunya juga. Betul. Ya, pasti ada waktunya. Ketika kalian sudah memutuskan ini dan sudah menghasilkan, sudah berhasil lah keluar, hasil kembang biaknya udah lahir ya. Kasar banget ngomong kembang biak. Ya. Oke, sudah memiliki anak, sudah keturunan sudah ada, penerus generasinya sudah ada. Nah, itu nanti mulai dipikirkan siapa yang harus cover ini. Jangan sampai anak ini besar di neneknya, besar di pembantu, apalagi besar di panti asuh. Karena kebetulan saya ada teman yang dia sampai punya kerja, dia besar di panti asuh. Bukan pembantu lagi, dititipkan di panti asuh hampir setiap hari sampai lulus SD bahkan. Jadi dia pulang dari sekolah ke panti asuh, malam baru pulang ke rumah. Jadi waktunya habis di situ ya? Waktunya habis di sekolah dan panti asuh. Jadi ya apalagi kalau di panti asuh kan kita nggak bisa ini, karena yang dihandle kan nggak satu anak. Jadi ya dari perkembangan ininya, kalau ngomong masalah kapasitas akademis, saya akui kapasitas akademisnya luar biasa. Tapi untuk di sisi lain, dia pendekatannya benar-benar kalau kasarnya saya bilang seperti mesin. Ya saya memahami kenapa dia pendekatannya seperti itu, karena latar belakang dia berkembang itu seperti itu. Karena modelnya kayak di panti yang dia harus menghandle ini banyak, maka yang dipegang adalah aturan, harus tek ini seperti ini, jam sekian harus gini, jam sekian seperti ini. Mau toleransi, kalau satu ditoleransi yang lain pasti protes. Kalau judulnya di panti asuh ya, nggak mungkin kan sampai seperti itu. Kalau dia dibesarkan di neneknya, itu biasanya tiap kali anaknya minta apa dikasih. Oh iya. Itu makanya saya juga, aku yang sering saya bilang ke teman-teman saya yang sudah memiliki keturunan, saya bilang, ini anakmu jangan sampai jadi anaknya orang tuamu. Kalau jadi anaknya orang tuamu, nanti dia nggak tahu haluan. Kalau saya bilang, kenapa? Karena ketika orang tua tidak ada, kalau kakek nenek itu cenderung mengkondisikan supaya ada. Tapi kalau orang tua sendiri itu bisa itu tugas mereka untuk mengkondisikan anaknya bahwa sekarang masih belum ada, kita masih belum bisa ini. Ini kita bahas sesuatu yang masih bisa diusahakan ya. Yang masih karena bisa kan diusahakan. Ada macam-macam cerita yang juga nggak bisa seperti itu. Gitu kan. Jadi kita bicara sesuatu yang bisa diusahain sebisa mungkin ya. Saya kata Pak tadi gitu. Ya intinya yang perlu saya garis bawahi, kalau sudah memiliki keturunan, perhatikan masa kemasan. Kalau memang mau ibaratnya kamu mau kerja pun nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu bahwa sudah punya tanggungan yang harus kamu rawat. Ya. Itu yang sering ya gimana ya? Saya tahu teman-teman baik saya sendiri, Mbak. Kebetulan rumahnya di Sidoarjo itu anaknya 2, bayangin anaknya 2. Suaminya itu sudah sampai memohon ke istrinya untuk anak 2 ini kamu yang ngurus. Dia menolak dan dia dibesarkan 2 anaknya ini yang masih kecil-kecil ini dibesarkan di panti asuh. Aku takutnya kejadian yang saya lihat teman saya main itu sampai seperti itu, kita akan kejadian di sini. Ya, saya sebagai teman sekali lagi ya mungkin sesekali main, saya akan mungkin itu bilang menasihati, karena tugas saya cuma menasihati. Perkara dapat hidayah itu urusan yang maha kuasa. Ya kalau yang kasih hidayah yang maha kuasa. Cuman karena sebagai orang yang minimal tahu dan dibesarkan dengan ibu yang memilih mengorbankan karirnya untuk membesarkan anak, dan saya tahu sendiri dengan posisi saya sekarang, kalau lihat sekarang, wah ini gini dan lain sebagainya. Mungkin yang orang tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat pengorbanan seorang ibu untuk membesarkan itu. Betul sekali, benar. Itu sih kadang yang lupa diapresiasi sama orang ya.
yang dilihat itu udah, wih anaknya hebat gitu. Lu nggak tahu di belakangnya ada darah-darah, luka-luka di belakang sana gitu. Sampai ngesot-ngesot ya yang di belakang gitu. Supporting sistemnya sampai ngesot-ngesot ya. Cuman itu nggak pernah dibahas sama orang-orang, lihatnya wah hasilnya doang, nggak tahu prosesnya anjir. Oke, apa lagi kita bahas apa lagi nih? Ya hal-hal seperti itu. Jadi kalau pengalaman tadi sudah sedikit banyak diceritakan ya, karena memang stigma orang. Nah sekarang gini Mbak, pertanyaan masih soal stigma ini. Mungkin sebagai seorang perempuan yang berkarir ya, upaya kalau tadi kan kita sudah bahas singkat bahwa effortnya perlu 2 kali ekstra untuk mengubah stigma itu sehingga mendapatkan sebuah kepercayaan. Betul. Ini mungkin kalau berkenan bisa dibagikan tipsnya seperti apa, karena kita kan nggak menutup mata di kondisi yang sekarang, apalagi di ngerinya Wakanda ini. Kadang hanya untuk sekedar hidup dan untuk sekedar menghidupi kita berkeluarga, kadang satu sumber kurang, walaupun kalau dikembalikan lagi semua itu yang ngatur yang maha kuasa. Perkara nanti jalan dan sebagainya ya salah satu usahanya kan, sehingga yang perempuan harus ikut kerja juga. Ya bersyukurlah kalau kalian dengan satu sumber saja sudah terpenuhi, tapi kadang banyak kasus harus butuh 2 sumber. Nah ini untuk mendapatkan, bisa dijelaskan sedikit lah 2 kali ekstranya itu seperti apa modelnya, contohnya. Ini jangan dibayangin yang serem-serem ya sebenarnya. Iya santai enggak. Saya kan paling nggak butuh gambaran, karena memang stigma masyarakat bahwa perempuan itu nggak bisa gini. Sebenarnya fakta lapangannya nggak juga. Betul, fakta lapangannya sebenarnya nggak segitunya serem, nggak seserem yang dibayangin juga. Saat sudah terjun di lapangannya pun juga sebenarnya cair kok, suasana itu cair. Ya kalau saya bilang itu bukan 1 banding 0 atau 1 banding 2, enggak, paling 1 banding 0,75 doang. Jadi marginnya nggak temen-temen banget lah. Betul. Ini sih Rit, lebih ke balik lagi, kembaliin sama dirimu sendiri. Kalau memang kamu niat bekerja itu happy gitu, nggak melulu nyari uang, nggak melulu cari ini, walaupun memang nggak bisa nutup mata sama itu ya, tapi kalau ditanya tujuan kerjanya apa, tujuan pertama pasti itu jelas. Jadi itu cari pengalaman aja bullshit kalau tujuan pertama pasti cari duit coy. Benar, tapi itu realitas. Betul, cuma tanemin dulu nih di diri sendiri. Kalau kamu sudah memutuskan untuk itu, ya berarti ada sesuatu yang memang harus kamu korbankan gitu. Kamu sudah harus benar-benar pintar ngendaliin emosimu, stresmu. Bahkan kan kalau cewek tiap bulan head ya, itu tuh sakit banget kan. Ya, saya tidak perlu membayangkan kan. Saya tidak perlu membayangkan, cuma ada kasus-kasus itu di underlying aja sedang M. Betul, tapi memang ya saat sudah terjun di lapangan, ya profesional gitu. Mau kamu sesakit apa ya, the show must go on gitu kan. Bener-bener yang sudah nawaitunya kamu kerja ya kerja, dan tentunya kan memang ada cuti haid dan segala macam juga di beberapa tempat. Tapi terutama seringnya tidak ya. Seringnya tidak. Pengalamannya seringnya tidak. Pengalaman saya. Kayak balik lagi ke diri sendiri dulu. Yakinin diri sendiri dulu nih, kamu bener-bener mampu nggak ini, karena ya itu tadi multi peran kan nanti, apalagi kalau sudah menikah gitu. Walaupun sebenarnya multi peran juga, laki-laki pun juga semua multi peran gitu. Cuma memang ya kalau kamu mau jadi ibu rumah tangga dan juga tetap bekerja, konsekuensinya kamu sudah harus tahu gitu. Waktu dan prioritas harus benar-benar di manage sedemikian rupa gitu untuk bisa jalan bareng-bareng, dan ya prioritas itu pasti ditata kan, mana yang mau kamu duluin, mana yang kamu ini gitu. Dan otomatis kalau aku pribadi pilihannya pasti tetap keluarga gitu. Pun ibu juga tetap keluarga nomor 1 gitu. Terus apa lagi ya, sama ini sih Rit, tutup mata tutup telinga gitu. Jadi kritikan itu pasti ada kan, selalu gitu. Kita nggak bisa ngerem orang berpandangan apa terhadap kita gitu. Cuma harus secara sadar, secara aktif tahu nih kritikan yang benar-benar membangun sama yang memang cuma julid doang gitu. Nah itu ya kan? banyak julidnya. Betul. Kadang
baper iya, tertekan iya, tapi jangan lama-lama gitu. Segera sadar gitu. Oh enggak, ini yakin aja sama diri sendiri gitu. Jadi kadang aku kalau udah merenung gitu ya sampai di titik ini, udah lebih banyak yang dilewatin kok gitu. Jadi ke depan pun selama masih konsisten komit sama apa yang disuka, sama yang diniati, selama nawaitunya baik, lagi-lagi insya Allah pasti ada jalan sih. Oke, berarti underlying-nya mencoba untuk profesional ya. Profesional, menurut profesional dan bersyukur sih. Oke. Kembalikan lagi ke poin, Mbak. Salah satu kenapa kok saya bukan stigma, saya bilang ini berdasarkan fakta lapangan. Karena saya juga sering bersinggungan. Jadi sering kali seorang perempuan itu dia akan sangat mudah terbawa mood, dan untuk nggak semua orang bisa seperti Mbak Istik yang ya apapun kondisinya show must go on. Saya yakin nggak semua orang, karena saya juga menemukan Mbak saya butuh gini, aku dibalas dikasih kalender. Apa tuh maksudnya? Siklusnya. Jadi gitu. Mas kalau mau diskusi gitu di atas tanggal sekian, bahkan ada yang sampai begitu karena beliau mencoba profesional, tapi beliau juga tidak bisa mengirim bahwa dalam waktu semingguan itu dia sangat tidak stabil. Jadi daripada dia mengecewakan klien dipaksakan, dia milih untuk memberikan saya kalender. Jadi kalau maunya di atas tanggal sekian aja, nanti seperti ini. Itu ini yang sangat frontal ya. Kalau yang kasarnya, nanti Mas ya ngeles di atas tanggal sekian aja. Ya kalau saya karena sudah terlalu dekat dan lain sebagainya sampai keluar kalender. Oke. Ya lagi-lagi balik ke diri masing-masing ya. Tapi aku pribadi pun juga belajar, itu dilatih sih. Mental yang itu harus dilatih ya. Betul, harus dilatih. Profesionalitas itu juga sesuatu yang gak instan juga gitu. Jadi dari aku perjalanan tahun ke tahun pun juga mengatur emosi, makin bertambah dewasa, makin bisa ngatur uang, waktu dan segala macam, itu jam terbang juga gitu. Jadi bukan hal yang instan juga gitu. Sama balik lagi juga teman itu menurutku pengaruh juga buat kita, lingkar pertemanan kita ya. Gitu. Milih circle itu penting ya. Betul, penting banget ke mental kita sendiri gitu. Gak usah tadi bahas yang kayak gitu juga, masalah profesionalitas pun gaya hidup juga, ya kan? Ya, apalagi hidup di kota besar itu godaan untuk hedon akan sangat besar. Jadi, beda di sini, kalau di sini di daerah ini mau hedon ngapain? Nggak ada, coy, nggak ada. Betul, kalau di sana pilihan macam-macam, kamu mau gimana, mau saving, kamu ada mau semua, ini ada semua gitu. Jadi mau kamu jadi BPJS, ya kan, budget pas-pasan, jiwa sosialita juga bisa gitu. Jadi ya harus aktif ngendaliin diri sendiri, dan lingkar pertemanan itu juga penting. Circle tuh mempengaruhi kita banget gitu. Dan balik lagi apa-apa kalau aku selama ini kembaliin lagi ke keluarga gitu. Ingat aja gitu. Jadi temanku tuh bilang gak masalah di kota besar tapi tetap kearifan lokal gitu. Kearifan lokal ya, underlying-nya kearifan lokal. Gitulah lebih kurang kayak gitu sih, Rit. Gitu. Ya, jadi jam terbang lah. Jam terbang. Bisa dilatih. Skill-skill kayak gitu kan bisa dilatih banget kan? Ya, kalau orang tua, kalau ibu saya sih terutama sering bilang barang watono, barang yang terlihat, barang yang bisa dipelajari, bisa di ini, walaupun ya don't expect perfect at first time gitu. Nobody perfect. Iya, bahkan sampai sekarang pun juga aku mudi juga bisa jadi iya gitu. Tapi ya enggak balik lagi profesional gitu. Sampai ke depan itu belajar tuh masih terus, enggak bisa berhenti sampai di titik ini udah ngerasa cukup tuh juga enggak kan. Kalau ibaratnya ini ya ibu saya yang posisi seperti ini sudah anak dua, udah usia yang ya udah cukup pun masih beliau bilang ya kalau belajar tetap belajar gitu loh. Dari yang tidak bisa menggunakan HP Android sampai bisa menggunakan HP Android itu sebuah perjuangan itu. Untuk orang-orang yang ini ya itu sebuah perjuangan. Ada yang milih ya sudahlah nanti biar anaknya yang handle. Kalau orang tua saya ya mereka mencoba untuk memahami, walaupun dengan kecepatan pemahaman mereka tentu kita harus yang kalau ngomong memaklumi lah ya. Ya, kita harus memaklumi. Kalau Anda merasa direpotin, jangan lupa lo itu lebih ngerepotin orang tua lu gitu daripada orang tua lu ngelepotin lu, coy. Hal seperti itu ya. Berarti faktor jam terbang ya. Iya. Dan di sana itu Rit, aku kalau boleh cerita juga ya. Di
aku nggak bisa ceritain di Surabaya karena belum mulai, baru 1 Oke, April nanti. oke, nanti itu kita bahas Oke, nanti lah. benar. Beberapa Itu tahun setelah Anda di sini atau kalau pas lagi pengalaman pulang. baru lagi karena pasti akan berubah lagi dari tadinya pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dari tadinya di Jakarta terus ke Surabaya, itu pasti beda lagi lah ceritanya. Beda. Surabaya itu mau hedon bisa, mau hidup ala daerah bisa. Ya. Makanan di Jadi Surabaya tengah-tengah murah. sih dia ya kayak ini. Enggak sih, kalau di Surabaya itu bener-bener beda dengan Jakarta yang pilihannya cenderung terpaksa. Kalau saya pernah hidup di Jakarta, sebenarnya saya orang Jakarta yang gitu. hidup di daerah gitu, karena saya orang Tebet sebenarnya. Tapi memilih untuk keluarga kami memilih untuk hidup di daerah. Kalau Surabaya itu saya bilang pilihan ada di kamu. Kamu mau hidup ala Jakarta bisa, kamu dengan segala macam ininya dan ala rush hour dengan BPJS itu bisa. Tapi kamu mau ngirit di Surabaya itu bisa. Banyak sumber makanan murah. Bahan baku pun kalau saya bilang lebih murah di Surabaya Pak daripada di sini. Kenapa? Karena numpuk semua di Surabaya stoknya. Beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta itu buangan dari kota-kota besar lain, jadi makanya hasil panen dari Jember itu pasti ke Surabaya dulu sebelum ke Jakarta. Oh, oke. Jadi untuk Surabaya itu up to you lah. Kita pernah kuliah di Surabaya Pak. Jadi kita insya Allah paham masalah begituan lah. Iya. Mau hidup hemat sangat bisa di Surabaya. Tergantung balik lagi ya diri sendiri nanti. Iya, betul. Jadi kalau di Jakarta mungkin tidak banyak pilihan karena terpaksa. Ibaratnya makanan paling murah makanan juga segitu ya. Itu karena harga pasarnya. Kalau di Surabaya kamu mau makan 4.000 kamu makan 7.000 lauk ayam pun masih sangat mungkin. Di sini pun 7.000 lauk ayam sudah tempat-tempat tertentu, tapi di Surabaya masih banyak ya. Banyak. Saya sering makanya kalau ke Surabaya saya nggak pernah kalau khawatir budget di Surabaya bisa banyak, nggak juga. Hidup Surabaya hidup Jember sama ya. Benar. Oke. Tadi jalan-jalan aja. Iya, di Kemenko. Oke, aku tadi mau cerita soal Kemenko ya. Pengalaman di sana apa ya yang bisa aku share juga. Sebenarnya di sana tuh kalau boleh cerita ya, Rit. Sampai sekarang pun aku ngerasa di sana tuh kayak mimpi aku nyampe di sana itu sebenarnya. Makanya yang mau aku share juga, jangan pernah takut bermimpi. Gitu. Oke, siap. Kayak mimpi sampai sekarang tuh bahkan. Jadi kan aku tadi cerita ke Farid kalau anaknya fokus banget SD, SMP, SMA, kuliah sampai wisuda baru mikir mau kemana nih gitu. Sedangkan selesaikan dulu baru ini ya. Step selanjutnya gitu. Sedangkan teman-temanku yang anak komunikasi lain itu juga udah mau bikin studio lah, mau jadi wartawan, mau jadi PR hotel, mau jadi apa. Sedangkan aku tuh mau kemana gitu. Lulus dulu. Udah lulus dulu baru mikir. Iya, mau kemana gitu. Tapi di situ doaku jadi ketawain ya. Jadi doaku tuh gini. Malah sendiri yang ketawa. Bener-bener yang aku kadang kenapa aku dulu berdoanya gitu, tapi nggak nyangka juga bisa dikabulkan gitu. Aku bilang gini ke Allah, ya Allah, aku udah lulus nih. Udah mau siap kerja gitu. Tanggung jawab udah selesai, orang tua juga udah selesai nih tanggung jawabnya. Terus aku mau kemana ya habis ini ya Allah gitu. Tapi ya Allah, aku tuh pengen tahu dunia. Aku bilang gitu, aku pengen tahu dunia. Kalau misalkan ibaratnya tuh laut, aku nih kecil ya Allah, nggak bisa ngarungin tuh lautan cepet gitu. Aku pengen cepet nyampe di ekornya ikan paus, nggak apa-apa deh. Aku gitu, beneran berdoanya gitu. Terus sebenarnya ini Rit, jadi sebelum lulus itu kan aku magang di Jember Fashion Carnival, garap skripsi juga di situ kan. Nah di situ dapat kenalan orang Jakarta yang jadi talent di situ. Dia punya studio, dia seniman lah. Gitu. Nah ternyata cocok-cocok kerja selama aku magang di sana, ditawarin tuh sama dia. Setelah lulus mau nggak nyoba jadi asistenku di Jakarta 8 bulan. Gitu. Nah ini menarik juga nih, kisah yang menurutku juga salah satu yang alhamdulillah aku mengambil keputusan itu dan orang tua ridho. Jadi dia ini cewek, dia usaha sendiri di Jakarta, terus Chinese dan Buddha. Bener-bener berbeda kan gitu. Dan aku bilang ke ibu, Bu, ini jadi secara kultur pasti akan adaptasi nih di sana gitu, apalagi baru pertama ke Jakarta. Terus ya Bapak Ibu ridho, belajar nggak apa-apa, bismillah gitu. Karena sudah percaya sama orangnya, juga udah sering ke rumah, memang ya orangnya bisa dipercaya. Jadi berangkatlah aku setelah lulus, itu setelah berdoa ya, jadi berangkatlah aku ke Jakarta untuk pertama kalinya.
Di situ tuh sebelumnya belum pernah ke Jakarta nggak ya? pernah. Oh pernah karena kunjungan studi dulu waktu kuliah kayak ke Jakarta Post kayak gitu-gitu. Jadi memang anak komunikasi kan pasti studinya ke situ. Tapi kan itu main ya, bukan kerja, bukan betul. kerja. Jadi bukan, yang ya, benar-benar santai, bukan serius. Ini mulai harus serius ini. Nah ini udah mulai serius kan. Kerja pertama tuh di situ sebenarnya, bukan di Kemenko. Di situ tuh kerja macem-macem karena seniman ya, jadi dia juga nyanyi, jadi aku nemenin dia manggung, nyiapin kostum, belajar make up Sekpri lah ya. Macem-macem. Terus dia juga ngajar gambar, ngelesin gambar. Terus apalagi ya, jadi fotografer dadakan juga, jadi ngelola media sosialnya, websitenya, kayak gitu-gitulah. Jadi bener-bener bikin kerajinan juga bahkan. Sampai karena seniman segala, ya, karena dia studio sendiri kan. Jadi ya macam-macam, belajar di situ 8 bulan berlalu. Dan aku tanyain lagi nih ke diri sendiri, kan ditanyain juga mau lanjut atau enggak kontraknya. Aku tanyain ke diri sendiri, ternyata kalau pekerjaan yang bener-bener lapangan sepenuhnya gitu, aku nggak terlalu sanggup gitu, dan aku nggak passion juga. Aku memang kayaknya udah mental pegawai gitu. Jadi ya udah tidak melanjutkan kontrak, tapi ya dengan baik-baik ya, hubungan sampai sekarang juga masih alhamdulillah baik. Terus balik tuh aku ke Jemberit, apply lowongan dan fokus di Surabaya karena aku ngerasa Surabaya sudah nyaman lah ya. Iya betul, kita sudah kuliah pernah di sana, tetap jauh, tetap tahun. punya space sendiri, tapi masih dekat. Mau pulang juga ya, masih terjangkau gitu. Terjangkau 30.000 sampai. Betul. Jadi udah fokus di Surabaya, ternyata nggak dapet, nggak ada yang nyantol tuh lowongan, sampai akhirnya ada pengumuman Kemenko ini, Rit. Pengumuman aku lupa di Jobsy atau di apa gitu ya. Pokoknya aku bilang ke ibu, Bu ada pengumuman kementerian nih, tapi cuma 6 bulan penulis berita. Berarti awalnya betul, awalnya 6 bulan. Kontrak 6 bulan, dicari 3 penulis berita lulusan ilmu komunikasi gitu. Berarti posisinya dulu pertama masuk kontrak 6 bulan itu ya? 6 bulan, pengumuman pertama tuh 6 bulan. Ternyata diperpanjang sampai 7 tahun. Nah itu dari Juli sampai Desember kan tadinya. Terus ibuku simple beneran, ibuku bilangnya gini, diniati aja, di sungguh-sungguh aja, tetap udahlah udah dicoba aja, pokoknya nggak tahu rezekinya yang mana. Terus ibu tuh bener-bener bilang gini, kan namamu Istiqlal, siapa tahu memang mendekatkan dengan Masjid Istiqlal. Ibu beneran bilang gitu. Terus juga pengumumannya ini kan beda dari pengumuman yang lain, nak, lowongan kerjanya itu. Jadi ibu seneng ada Garudanya, katanya gitu. beneran jawaban gitu. Yang sangat polos sekali. Asli. Terus ya udah ibu ridho, bapak siap biayain juga, karena waktu itu nggak pegang uang apa-apa juga kan masih Rit. Sudah bapak biayain proses perjalanan ke sana, proses ikut seleksi pulang kan nunggu pengumuman. Itu diambil 3. Ternyata pas pengumuman aku nomor 4. Nomor 4 ya udah, belum rezeki. Nyari lagi, nyari selang 2 minggu tiba-tiba ada telepon. Ternyata dari 3 itu yang posisi 2 mengundurkan diri karena diterima di tempat yang lebih dia pengen gitu. Aku nggak tahu lupa apa. Jadi posisiku otomatis naik kan. Udah ditawarin siap nggak gitu. Ya udah, belum punya pegangan apa juga. Jakarta lagi nih, udah dari Jakarta balik ke Jember, balik lagi ke Jakarta. Ya udahlah, bismillah. Ya benar. Aku tuh ininya ya, jarak kantor ke Istiqlal itu bener-bener deket gitu. Gak ada sekilo, Rit. Jalan kaki bisa ya? Jalan kaki bisa, dan kalau dari ruang kaca tuh aku kelihatan banget Masjid Istiqlal ini. Gila sih, doa ibu tuh udah paling aku. udah balik nyampe ke Kemenko itu. Allah bener-bener, kita nggak pernah tahu skenario yang di atas. Percayakan aja. Dari yang tadinya 6 bulan, yang aku tadi mikir ya udah habis 6 bulan berpikir lagi mau kemana gitu kan. Jadi tadinya posisinya sebenarnya siap loncat ya? Iya, udah harus siapin mental aja, yang penting ada pegangan dulu nih gitu. Pengalaman kerja sama pegangan uang lah minimal. Dan itu usaha sendiri kan, nggak dicariin siapa-siapa. Bukan jalur dalam ya? Bukan jalur dalam, terus kita nggak punya backingan siapapun gitu ya. Siapa mau backing kita? Anak desa cuy. Betul, anak desa, bapak ibu guru ya udah gitu. Terus berangkat kan ke situ. Siapa sangka dari 6 bulan jadi 6 tahun lebih, hampir 7 kan gitu. Jadi ekstranya 6 tahun ya, nambah. Bener. Bukan 6 bulan ekstra 6 tahun. Kocak banget dah.
ya di situ. Dan itu modelnya kontrak diperpanjang ya, tiap tahun. Oh berarti itu perpanjang tiap tahun. Nah itu Rit, ya apa ya, intinya di sana bertaruh kinerja dan kredibilitas aja sih, sampai akhirnya bertahan sampai bertahun-tahun gitu. Dan kalau sampai sekarang balik lagi aku nggak basa-basi nih, masih kayak mimpi, kayak ada di tempat ruang rapat sekecil ini Rit, sama Bapak Ibu Menteri, aku ngerjain siaran persnya dari hasil apa yang mereka rapatin, dari hasil mereka sambutan untuk di-share ke wartawan. Jadi buat bagian buat resume ya? Betul, bikin siaran pers gitu ya, berita untuk di-share ke wartawan-wartawan gitu. Jadi notulensi beda lagi. Oh beda lagi? Beda lagi, ini bentuknya siaran pers, jadi sudah bentuk badan berita yang udah siap di-publish ke wartawan gitu. Jadi kadang aku dulu awal-awal norak, jadi buka koran tiap pagi, tulisanku ada nih di sini gitu norak banget lah pokoknya. Enggak dikumpulin tuh, ditaruh di kalau SD zaman di foto. Kalau zaman kita SD dulu kan kita biasa clipping ya, itu karena memang ya kalau saya bilang bukti dokumentasi. Kalau saya sampaikan kemarin ke anak-anak ini, anak-anak di pondok, yang landasin nulis apa? Saya sampaikan yang pertama kali, landasan saya menulis adalah cari nama. Betul. Karena kita nanti seumpama kita nggak ada, yang dikenang itu nama kita. Ya itu bukti saya pernah. Kalau kita sekedar hidup, makan, tidur, boker, mati gitu kan, itu siapa gitu. Kalau sudah pernah menulis, namanya sudah pernah ada lah, ya minimal sejelek-jeleknya skripsi kita bisa dikutip orang. Bener, kayak nggak nyangka banget. Skripsi, artikel kita, apalagi kalau sudah sampai publikasi itu bisa direkam orang. Gitu kan, itu ilmu ngalir terus ya. Ya pun sama kayak tadi tulisan. Jadi gimana di sana bisa handle wartawan, dan aku kecil kan Dit. Ya. Wartawan gede-gede bawa kamera kayak gitu-gitu ya. Percaya Mbak, wartawan itu ada postur minimalnya, karena pertimbangannya ya. Saya besok kalau ke Kediri, insya Allah saya wawancara dengan wartawannya dunia. Itu karena salah satu pertimbangannya kenapa ada tinggi minimal adalah satu, ketika liputan di sekitarnya banyak orang, dia masih cungul di atas seperti ini. Dia masih nongol sehingga bisa mendapatkan angle view yang baik. Jadi itu bukan diskriminasi ya, tapi memang kebutuhannya begitu. Dan harus misalnya dia bawa peralatan yang tidak ringan. Saya pernah nyoba nyangklong. Gila, kayak aku naik gunung anjir. Berat banget. Betul, aku yang posisinya di humas ini kan harus jembatan antara kantor dan wartawan kan. Otomatis pasti nempel wartawan pun nempel menterinya juga gitu. Jadi ya nyempil, harus lari-lari, kebut-kebutan itu ya emang udah biasa. Konsekuensi kerja lah ya. Konsekuensi kerja balik lagi. Tapi dinikmati aja, enjoy aja gitu, happy aja. Toh pengalamannya juga ini. Ya itu sih. Jadi buat teman-teman yang di ilmu komunikasi juga, mungkin kalau ada yang dengar, di pemerintah, jadi humas pemerintah juga asik kok, nggak melulu harus di swasta atau BUMN atau ini, jadi bisa jadi pilihan juga, sama serunya juga, bahkan menarik juga humas pemerintah. Cuma aku nggak bisa terlalu banyak cerita karena betul, selain itu internal juga kredibilitas sama kapasitas untuk bahas soal itu juga masih belum mumpuni, masih belum cukup gitu. Cuma ya semoga mungkin bisa menginspirasi teman-teman juga masuk humas pemerintah, itu juga seru juga. Juga opsi yang perlu dipertimbangkan gitu. Juga betul. Jadi jangan ditutup dulu. Jangan. Kalau saya sering bilang jangan tutup mata sama pemerintah ini itu juga enggak gitu. Justru kamu. Walaupun saya pernah punya banyak pengalaman dengan instansi plat merah, cuman ya sudah lah. Kalau saya bilang, apalagi kalau Anda mencari kerja, jangan tutup mata dulu. Kadang sering kali inilah Mbak, saya diakui atau enggak, lulusan kita itu paling rendah nilainya di stakeholder. Karena tuntutannya baru lulus, tuntutannya paling banyak. Saya sering mendapat komplain itu. Ya saya beruntungnya sering kalau dapat undangan itu sering dikira alumni kampus lain ya. Jadi sedikit menyelamatkan muka saya sendiri sebenarnya. Karena jujur Mbak, itu jadi PR besar untuk kampus kita. Kampus kita S1 dulu bagaimana mempersiapkan ini, karena memang habis lulus nggak pernah dihubungi lagi kan? Ya agak beda dengan tetangga sebelah kita. Oh gitu ya? Aku nggak tahu sih. Aku lulusan di satu di sana. Oh ya, alumni-alumninya lebih di ini. Lebih, bahkan tetangga sebelah itu sering nanya. Misalnya setiap periode bisa 3 bulan, bisa 6 bulan itu
kita ada follow up gitu, misalnya anak-anak ini posisinya di mana, ada yang sudah dapat, ada yang belum kerja gitu. Kalau yang belum kerja, kenapa dia belum kerja? Karena kan kalau faktor milih menjadi ibu rumah tangga itu kan sebuah pilihan yang oh ya sudah, dia nggak kerja karena ini, atau bangun usaha sendiri, oh oke gitu. Betul. Jadi mereka punya data yang cukup rapi, alumninya di mana, sekarang jabatannya apa. Kalau pendapatan enggak lah, itu privasi, tapi mereka tahu bahwa alumni udah kerja di sini. Posisinya udah di mana gitu ya. Makanya tiap kali kebutuhan dana nggak bingung mereka. Oh iya, langsung siapa yang kira-kira layak. Kalau kita kan random ya, kita catering alumni diminta sumbangan. Aku berapa kali datang di catering alumni, baik yang di sini maupun di Surabaya. Sempat ada catering alumni kampus kita di sini dan di Surabaya. Itu yang diminta sumbangan. Aku baru tahu. Makanya kan ya, karena kalau Anda nggak tahu, ya saya wajar, karena begitu kita lulus selesai urusannya, seolah-olah seperti itu, padahal nggak bisa gitu juga sih. Benar-benar jadi nyari-nyari sendiri ya. Iya. Betul. Jadi itu kalau ditanya kenapa, sebenarnya saya tahu beberapa alumni kampus kita yang punya track record yang luar biasa, bahkan milih untuk mengganti kewarganegaraan ada. Oh ya, cuma nggak kelacak ya? Ya satu circle sama kita. Oh iya. Menikmati kehidupan di Belgia sekarang. Oh. Ya semoga ada waktu beliau pulang, nanti saya wawancarai sekalian. Saya penasaran soalnya. Oke. Din, tunggu ya Din. Mulai wawancara Din. Menarik. Ya gitu sih. Jadi jangan tadi semua opsi. Bahkan yang aku tadi 8 bulan pertama itu juga sangat tidak menyesal karena itu mental ditempa juga di situ. Dengan kultur yang benar-benar beda gitu. Jadi ya apa yang pintu yang kebuka, kalau itu memang kesempatanmu ya ambil gitu. Tapi dengan sudah siap mental dan segala konsekuensi gitu. Sama kayak tadi juga aku bilang, ya Allah aku pengen tahu dunia. Siapa yang nyangka Rid jadi keliling. Ya, saya nggak mati story-nya kok. Saya jalan-jalan alhamdulillah gitu. Salam istik yang biasanya bahkan keluar dari kos aja mager. Iya, benar. Saya hafal sekali. Benar. Ngejak keluar. Ketika kita masih sama-sama di Surabaya, saya yakin nggak sekali 2 kali diajak keluar. Ya. Tapi milih untuk standby di kos. Ya, betul. Gitu, kemageran hakiki gitu. Ada apa istilahnya gravitasi kasur tuh. Gravitasi kasur tuh luar biasa ya, Pak. Luar biasa gitu. Nah, Allah ngasih jalan lewat kerjaan itu alhamdulillah banget. Ya, soalnya kalau kerjaan mau nggak mau kan berarti sudah harus profesional. Betul. Kalau disuruh berangkat nggak berangkat nanti itu ya, nggak profesional apa ya. Gitu. Bahkan ya harus siap juga sih. Di humas tuh kan ini Rit, nggak tahu teman-teman Farid ada yang di humas juga atau enggak. Tapi memang kalau di humas pemerintah ya kayaknya hampir dimanapun juga ya karena nempel sama pimpinan, jadi memang mengikuti jadwal pimpinan banget gitu. Jadi ya lepas dari jam kantor juga, Sabtu Minggu juga, keluar kota kan juga kadang dalam 1 hari itu bisa ke beberapa titik gitu-gitu. Aku sampai pernah tipes juga itu gara-gara kurang tidur apa kurang makan apa kurang istirahat tidur. Sih. Jadi aku lupa ya polanya gimana, apa dari Jawa ke Kalimantan ke Sulawesi balik Jawa lagi, endingnya di Kalimantan tuh tipesku pulang saya sampai 2 minggu gitu. Tapi kalau diinget-inget lagi ya suka duka gitu ya, juga. Itu pastilah. Cerita sebuah cerita. Nah, tadi sempat dibahas masalah culture. Pasti ada sebuah perbedaan kultur antara kita ini yang anak daerah terus pindah ke kota yang lebih besar, ke kota ibu kota setelah itu. Nah, kemudian untuk sempat balik lagi nih kan sudah berapa bulan, Mbak? 3 bulan. Oke, setelah 10 tahun berkelana dia akhirnya harus kembali pulang ke desa selama sudah 3 bulan. Bulan depan insya Allah sudah ke Surabaya lagi. Nah, itu mungkin faktor culture lah, karena kita nggak nutup mata kan. Kulturnya pasti beda antara kita hidup di daerah dan kita hidup di kota besar. Kalau orang tua kita sih insya Allah orang tua kita berdua modelnya orang yang paham dan bisa mengkondisikan. Tapi faktor tetangga masa gitu itu kendala utamanya itu ya, mungkin bisa diceritakan lah pengalamannya. Oke, dari diri sendiri dulu lagi. Culture shock nih berarti ya. Culture shocknya dulu aja. Memang sih, bahkan gak usah jauh-jauh ke Jakarta, dari Jember ke Surabaya aja juga pasti culture shock juga. Surabaya ke Jakarta juga culture shock. Cuma memang pas kerja di Jakarta, untungnya dalam tanda kutip kita sudah ditempa, dilatih di Surabaya juga kan. Jadi memang Surabaya itu lokasi kota antara yang kamu mau naik atau mau turun itu nggak akan kaget kalau sudah keluar dari Surabaya. Betul. Jadi itu opsi juga ya kalau kalian mau ingin, saya sama anak-anak Jawa Timur kan lah terutama kalau Anda ingin posisi yang
posisi untuk berkembang, kalian bisa opsi untuk berkembang, atau Anda pun ketika pulang lagi ke daerah itu nggak kaget, Ya. kuliahlah di Surabaya. Betul. Saya bukan promosi karena saya Himasa Jember, bukan mahasiswa Surabaya asal Jember, Ya. enggak, tapi realita lapangannya itu juga diungkapkan oleh rekan-rekan saya yang bahkan mereka kalau Malang langsung ke Jakarta itu banyak kagetnya. Kulturnya agak beda kulturnya ya. bedanya agak drastis, karena di Surabaya itu sendiri orang Jakarta ke Surabaya juga nggak sedikit. Betul. Dan orang daerah di Surabaya juga sangat banyak sekali. Orang dari Pulau Seberang yang dengan sangat khas lah, orang dari Pulau Seberang itu, Blok M. Itu ke Surabaya juga jumlahnya nggak sedikit, apalagi di sekitar kampus kita sangat banyak. Sehingga benar-benar diversitasnya itu cukup bagus. Ya. Dia mau belajar multikultur di sana bisa ya. Untuk orang belajar multikultur. Bisa, terus interaksi individu ke individu dengan Jakarta tuh nggak terlalu jauh beda sih, sama sih. Makanya kan kota, saya bilang Surabaya itu adalah kota ideal, kota antara yang ideal. Kalian mau naik ke ibu kota nggak akan kaget, kalian pulang ke daerah juga nggak kaget juga gitu loh. Bener yang di antaranya gitu. Kota antaranya itu sudah, Surabaya itu kota yang pas ya dibandingkan kalau Jogja itu masih terlalu kedaerahan kalau saya bilang. Tanpa mendiskreditkan Jogja dengan 1001 kelebihannya, tapi kalau untuk persiapan Anda untuk melaju jauh ke luar kota, ke kota besar atau bahkan ke luar negeri, saya rasa Surabaya itu opsi yang ideal. Kampus juga banyak di sana kalau misalnya mau kuliah. Oke, lanjut ke culture tadi. Culture shock ya. Sebenarnya itu tadi udah sempat ditempa lah, kita 4 tahunan lah ya, jadi nggak terlalu kaget. Cuma memang ya karena tadinya kuliah terus kerja, itu kagetnya di situ. Kamu udah nggak dibiayain orang tua gitu, kamu juga sudah harus belajar mandiri. Perspektif duitnya beda ya. Beda gitu, kamu harus belajar mandiri. Jadi istilah untuk strugglingnya tuh bener-bener lebih kerasa sih. Karena kalau dulu kan kita hanya belajar untuk gimana caranya lulus gitu, nggak ngerepotin orang tua lagi gitu. Kalau ini sekarang harus siap meniti karir iya, uang iya, sehat iya, bahagiain orang rumah iya gitu juga kan. Jadi agak adaptasinya di situ sih. Tapi kalau bicara kultur, lebih ke adaptasi ini ya, adaptasi dari yang dibiayai menjadi membiayai diri sendiri. Tapi kalau dari segi kultur aku relatif nggak terlalu kaget kalau secara kultur ya, karena karakteristik balik lagi tadi, interaksi individunya memang ya kayak gitu. Terus juga gaya hidup juga masih mirip-mirip, dan lagi-lagi pilihan. Dan untungnya kalau di sana kan aku di Jakarta Pusat, yang di lingkup pemerintahan juga, jadi sebenarnya nggak terlalu yang gimana juga secara gaya hidup. Misalnya nggak terlalu banyak bersinggungan dengan kaum Indonesia. Betul, jadi masih relatif aman. Terus juga dari segi kita mau beribadah juga masih sangat nyaman sih. Terfasilitasi. Mau jalan ke Istiqlal pun deket ya, keluar kantor gitu. Terus juga orang-orangnya pun juga sepadat apapun juga masih sholat gitu. Jadi syukurnya juga alhamdulillahnya masih ada di tempat, di lingkungan yang ya kayak gitu, masih kondusif untuk cara beribadah juga. Jadi secara kultur pun juga nggak terlalu yang adaptasi banget, enggak. Ya sedikit-sedikit sih ada pasti, cuma masih relatif aman. Ya gitu sih lebih kurang kalau secara ini. Tapi kalau masalah ini nih yang menarik, di usia-usia kita pas ditanyain nikah kan. Ya itu. Ya jadi, kemarin itu kita lagi meeting bahas apa selesai. Tiba-tiba disentil ya namanya temen atau apa ya, untungnya bukan forum publik ya, karena saya tahu kalau forum publik dia nggak akan gitu, karena kita meetingnya internal. Jadi kebetulan kemarin itu dapat telepon dari temannya Lian sebenarnya, temannya Lian seangkatan. Itu yang mereka berdua sekarang udah jadi dosen UB. Telepon, bisa minta tolong gini-gini, nyarikan tempat gini-gini. Ya kalau saya sih prinsipnya ya diterima aja dulu, dipikir nanti. Nyari tempatnya dan lain sebagainya. Akhirnya ya alhamdulillah saya pernah membina sebuah, nggak membina secara penuh enggak, tapi karena saya pernah sharing di desa itu, dan sekarang ya alhamdulillah sudah cukup berkembang di sana. Akhirnya ada satu lokasi itu di Tulungagung gitu. Kemarin meeting bahas selesai, oke, bahasan seriusnya selesai, bahasan guyonnya ini mulai agak jadi Farid kalau mau ini mahasiswanya yang berangkat cowoknya cuma 1, ceweknya cuma 10. Kalau misalnya mau saya kenalkan, saya kenalkan di sini. Please, Mbak, please. Saya mau S3 dulu, bukan istri. Bukan istri dulu. Ya, bukan istri ya. Bukan istri, S3 dulu gitu kalau memang ada kesempatan. Kalau memang ada kesempatannya. Ya memang
yaitu normal lah, sangat normal sekali usia kita 25 plus. Betul, banyak plusnya lagi. Plusnya udah banyak ya. Ya mbaknya udah ganti kepala malah, kalau saya masih. Baru berapa hari yang lalu. Iya. Ya. Kosong bela diri terus. Iya ya. Ini udah kepala 3 guys. Gitu. Oke. Terus kalau di kota besar itu kan masih banyak yang seusiaku dan masih fokus sama karir pendidikan itu masih banyak, pun cewek ya. Yeah. Jadi di sana secara tekanan tidak terlalu besar gitu. Nah, faktor kapan nikah, betul, pertanyaan tidak sopan. Gitu. Tapi setelah balik tapi memang waktu kita ke Surabaya ke Jakarta balik ke Surabaya, nanti terus aku 3 bulan juga dari Jember ini, ya emang udah harus siap mental. Kultur pasti beda, nanti pola pikirnya udah beda. Kita yang harus siap adaptasi dimanapun itu kan. Jadi pas nyampe di rumah, ternyata aku juga nggak nyangka akan molor sampai 3 bulan gini. Padahal rencananya cuma sebulan gitu kan. Nah itu cukup lama. Aku habis ini pindah ke Surabaya, ya udahlah ketemu di Surabaya. Nggak usah ketemu di Jember aja, aku belum jelas kapan berangkat. Betul, masih lama di sini gitu. Ya akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu ya muncul kan gitu, walaupun balik lagi kayak tadi kata Farid, tidak langsung dari orang tua kita, bapak ibu tuh enggak gitu. Tapi justru dari kanan kiri gitu ya, kanan kiri saudara-saudara. Tertekan awalnya iya pasti, karena kaget ya dari yang tadi kita nggak pernah disentil-sentil masalah kayak gitu, tiba-tiba pulang ini kenapa? Betul, saat di sana itu bahasnya udah diskusi negara, politik, kayak gitu-gitu kan. Bahasan berat ke bahasan yang sebenarnya lebih berat, cuman harusnya nggak gini lah. Karena kita nggak terbiasa aja, gitu kan. Karena kita nggak terbiasa ditanyain itu di sana, nyampe pulang ke rumah ditanyain gini, nggak siap nih kita mental. Tertekan awalnya iya, stres iya, awal-awal. Tapi balik lagi, berpikir, kontemplasi lagi, ya jodoh, rezeki itu ranahnya Gusti Allah kan. Nggak ada. Ya kita ikhtiar dengan memantaskan diri gitu kan, kita tetap jadi orang baik kalau mau dapat pasangan yang baik, gitu aja kan kuncinya. Dan tetap berdoa. Tapi masalah datangnya kapan, waktu itu yang tahu ya Gusti Allah gitu. Kita hanya bisa ikhtiar dan berdoa. Ya mungkin pasangan kita masih juga sama-sama memantaskan diri, menuntaskan diri kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi betul di waktu tertentu pasti akan ketemu. Pun kalau misalkan aku flashback lagi ke pekerjaan ya, aku tuh gagal ASN 3 kali nih, dan semua di Jakarta. Pilihan awalnya aku milih di Jakarta, ternyata rezekiku nggak di sana. Berarti yang sini udah ASN ya? Iya, yang di Surabaya. Oke, berarti akan dalam jangka waktu cukup lama di Surabaya ya? Gitu, amin. Ya jadi dicoba gagal 3 kali, sedih ya pasti ya, tapi ya udah bangkit lagi karena aku percaya akan ada waktunya gitu, kalau memang itu jalanku gitu. Dan ternyata ya udah, ridhonya ibu, ternyata nggak apa-apa jauh, tapi masih memungkinkan untuk pulang karena usia bapak ibu kan juga udah nggak semuda dulu lagi gitu kan. Aku dari SMA udah ngekos, Rit, ya kan, jadi memang waktu sama orang tua itu udah lebih banyak di luar gitu. Jadi ya itu, kalau udah aku bilang ke ibu tuh ketika waktu ketemu restu jadi gitu. Makanya pun masalah jodoh nanti juga akan ada waktunya, ada restunya gitu. Nggak usah was-was, nggak usah malah stres sendiri gitu, karena udahlah ada jalannya masing-masing dan bukan sesuatu yang kebut-kebutan kan. Cerita orang tuh macam-macam, Rit. Perjalanan hidup itu bukan lomba lari. Betul. Banyak gitu ininya. Betul, dan ada yang menikah di usia muda tapi belum dikaruniai anak, ada kan? Iya, ada yang menikah di usia cukup terus tiba-tiba anak kembar 3 ada, ya kan? Jadi macam-macam cerita orang, nggak usah takut. Dan guru ngaji di rumah, bapak ibu juga sering menanami, udah yakin aja sama yang di atas. Selama kitanya pun juga nggak menutup kemungkinan untuk menikah, ya nggak ada soal gitu, tinggal nunggu waktu aja. Itu beda cerita kalau udah nikah itu mungkin beda cerita lagi. Tapi ya, kan itu kan sengaja menutup, beda cerita kan. Nah kalau ini kan kita tinggal nunggu waktunya aja.
gitu sih. Jadi sempat tertekan, iya, sempat culture shock, iya. Manusiawi lah. Manusiawi. Kita manusia biasa. Betul, dan menariknya ya Rit, kalau aku boleh share lagi, selama 3 bulan ini, tadinya kan aku udah mikir, aduh gabut nih, mau ngapain? Gabut. Makanya Farid nawarin, Mbak mau Podcast jadi nggak? Jadi narsum nggak? Oke, ini ayo belajar gitu. Lagian juga manfaatin waktu juga untuk lebih produktif lagi kan gitu. Ya udah, ayo. Gitu mumpung masih longgar waktunya. Mumpung masih ada kesempatan. Betul. Dan bersyukurnya juga 3 bulan yang tadinya aku pikir bakal jenuh, iya memang pasti aku udah ngelewatin titik jenuhnya. Oke. Gitu, tapi jadi tetanggaku di sebelah rumah itu bule sama mbah sama nenek. Masih saudara. Masih saudara. Dan bule itu punya 2 anak, satu umur 8 tahun, satu 3 tahun. Nah, sepanjang 3 bulan ini istilah ibu itu aku magang gitu, magang jadi ibu gitu, bener-bener yang ternyata susah banget. Ternyata ngendaliin emosi untuk ngimbangin anak kecil itu susah banget. Jadi kadang kita maksa. Betul. Menurut kita tuh seperti ini, menurut kita sama menurut anak-anaknya beda. Kalau menurut kita sama menurut Pak Bule itu mungkin masih bisa disamakan, ini gampang. Tapi kalau menurut kita dengan menurut anak kecil-kecil, dan anak kecil tuh selalu nanya kenapa gini, kenapa gitu. Jadi wah, aku belajar banget. Rasa ingin tahunya tinggi, energinya nggak ada habisnya. Betul, energinya nggak ada habisnya. asli bener. Jadi ya disyukuri aja sih 3 bulan terakhir ini aku bener-bener magang, Rit. Ternyata kalau bilang ibu rumah tangga itu gampang tuh, aduh nonsense, salah banget. Itu pernyataan nonsense sekali. Iya, itu apalagi anak-anak kecil. Cuma ya bismillah aja ke depan, misalkan aku akhirnya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga tapi tetap bekerja gitu, insya Allah nanti belajar lagi sih, pasti ada jalan. Yang penting kan balik lagi ke niatnya gitu. Kita tadi sudah diceritakan bahwa prioritas 1 tetap keluarga ya. Sama sih, saya juga sibuk-sibuknya kerjaan ya. Kalau sempat cerita, sebenarnya saya berat dulu, saya di Surabaya posisi serabutan. Ngomong serabutannya di Surabaya itu penghasilan lumayan besar sebenarnya, secara nominal ya. Sekali lagi, untuk nominal itu memang kota besar menawarkan, apalagi di Surabaya itu nominalnya besar, biaya hidupnya murah. Betul. Tuh, kayak benar-benar zona nyaman lah kalau saya bilang di Surabaya. Itu tiba-tiba pulang. Kenapa gitu? Setelah pulang dulu, karena pulang ada beberapa yang harus diselesaikan. Ya oke, dibantu Nata, dibantu ini, karena ya saya dulu dikuliahkan, harapannya kan untuk memperbaiki pola pikir. Kalau yang dulu mungkin ketika SMP SMA itu masih belum diajak mikir, sekarang waktunya diajak mikir. Karena biar bagaimanapun problematika apapun yang ada di sini, kan itu nanti juga akan saya hadapi ke depannya. Betul. Iya, dilatih. Kalau ngomong magang, Mbak, saya magang mulai 2017. Iya, makanya magang bener. Magangnya mulai 2017 untuk ngurusin masalah-masalah inner circle itu. Iya, betul. Itu juga hal yang ternyata harus dihadapi juga. Harus dan dihadapi. Itu benar besar juga. Kalau mau gampangnya aja, kalau sekedar masalahnya cuma sekedar faktor uang sih, ya bisa aja aku lari kayak kabur ke kota besar yang secara penghasilan nominal cukup besar. Betul. Bisa ngirim ke rumah, tapi ternyata masalah bukan cuma sekedar soal uang gitu. Uang itu gampang nyarinya, uang itu bisa dicari. Tapi kalau untuk urusan yang gini, kalau momentumnya hilang semua. Ya gitu, balik lagi ke prioritas lagi ya. Prioritas. Jadi kalau ada yang sering tanya, nyempil tanya gitu, kadang saya sampai, ya mungkin balistik sering mati sampai saya jenuh. Saya balas di Instagram, kenapa nggak tanya aku mati sekalian? Karena ya itu jodoh, rezeki sampai kematian itu hal yang pasti gitu loh. Iya. Sudah terjamin kepastiannya, cuman yang belum pasti adalah waktu kapan datang. Ini sama tiga-tiganya. Jadi kalau ada anak yang, salah satu kawan saya yang kurang ajar sih kalau saya bilang, 5 tahun itu nggak berhenti pertanyaannya kapan nikah. Ya saya sampai jenuh kan, akhirnya saya jawab, kenapa nggak tanya kapan aku mati sekalian? Itu pertanyaan yang levelnya sama. Bener. Sesuatu yang ikhtiarnya tuh kadang kita juga nggak tahu gimana gitu. Kalau ditanyain apakah kita nggak ikhtiar mati loh, kita ibadah, kita apa itu ikhtiar menuju kematian, menyiapkan bekal itu. Benar. Jadi kalau ditanya jodoh, ikhtiarnya apa ya? Memperbaiki diri, mempersiapkan ya segala macamnya lah. Betul. Ya gitulah. Kalau misalkan ini gitu, apalagi dari yang mau kita bahas ini? Apa ya, pengalaman hidup sudah, kenapa mau ke kota besar sudah. Oh ini
pertanyaan yang santai sih, bukan di luar nih, bukan urusan kerjaan, bukan urusan pengalaman hidup, lebih ke bagaimana kita menyikapi circle kita sekarang. Karena kan circle kita berdua bapaknya yang sudah posisinya sudah ngurusin keluarganya masing-masing. Banyak yang sudah ini ya, diajak ketemuan aja. Kalau dulu ya ayo berangkat itu ya, alhamdulillah saya masih orang yang kalau mau diajak ketemuan gitu selama senggang ya langsung berangkat. Kalau sekarang kan sudah tidak semudah seperti itu. Bagaimana caranya menjaga circle kita yang masih baik, terutama ya, yang kita tahu dia latar belakangnya dan sebagainya, untuk tetap silaturahmi tetap jalan, karena itu hal yang tidak mudah di usia-usia kita. Betul. Tapi memang Rit, makin kita kesini, circle pertemanan itu memang makin mengerucut juga kan, yang benar-benar sahabat, benar-benar intens bisa kita hubungi itu memang makin sedikit. Itu sudah wajar sih, karena semua sudah punya kehidupan masing-masing, sudah bikin lingkaran-lingkarannya sendiri gitu. Circle-nya udah agak beda. Nah, cuman mempertemukan di dalam apa sih kalau istilahnya ini? Istilah matematikanya itu apa sih? Apa tuh? Cuma untungnya sih sekarang tuh media sosial itu berpengaruh banget untuk masalah silaturahmi. Jadi kan sebenarnya medsos itu tergantung kita mau pakai dia buat apa kan. Dan memang tadinya medsos itu tujuannya adalah untuk mendekatkan yang jauh, ya kan? Tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat. Nah itu yang salah gitu. Makanya fungsikan medsos itu memang mendekatkan yang jauh gitu. Jadi aku pun akhirnya main Instagram lagi setelah lepas dari kantor di Jakarta, karena kayaknya sudah beda nih kalau mau WA-WA-an apa tuh udah beda aja rasanya gitu, feelnya udah beda, lebih mending DM, terus mending saling like, saling komen, memang bentuk silaturahminya sudah ke arah sana. Silaturahminya gitu. Digital ya. Betul. Maka bersyukurlah ketika Anda masih menemui orang-orang. Makanya saya sangat bersyukur Mbak Istik berkenan untuk hadir di sini. Ya, sama menyambung silaturahmi. Jadi kita kapan main bareng di tempatnya di mana? Iya, nggak tahu tuh habis lebaran. Habis lebaran kan. Karena aku udah di Surabaya nih, udah kalau mau ke sini gampang lah ya. Betul, pulang. Kalau bisa yang Jepang suruh main dulu. Yang Jepang agak susah ya. Ini. Itu kamu kontak sendiri aja. Ini nomornya. Di DM. Ya balik lagi kan fungsikan medsos gitu. Gitu sih, jadi ya memang udah punya kehidupannya masing-masing, sudah memang nggak bisa kayak dulu yang ayo nongkrong gitu kan, udah nggak bisa, karena memang prioritasnya juga sudah punya anak, sudah punya ini. Ya mungkin kita yang masih memungkinkan untuk kesana ya kita yang samperin gitu. Tapi di medsos masih bisa silaturahmi, masih bisa hubungan baik, itu udah alhamdulillah gitu. Di bagaimana menggunakan medsos ya untuk menjaga circle kita yang benar baik ya. Jadi sementara itu dulu. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan nanti kita bahas di lain kesempatan kalau saya bertemu lagi dengan yang namanya gampang sih dari Surabaya kok. Ini juga sih, mungkin aku mau sekedar share juga. Oke, silakan. Sedikit lagi. Ini sih Rit, peran orang tua. Tadi kan Farid juga menyinggung peran ibu gitu juga kan. Jadi memang sampai aku di titik ini pun itu benar-benar 80-90% juga peran orang tua banget. Doanya, ikhtiarnya beliau berdua gitu. Jadi aku berdua sama adik tuh udah bersaudara perempuan juga. Adik di Malang sekarang di Brawijaya. Udah selesai? Masih skripsi. Gitu. Jadi kadang kalau kita ngobrol gitu, yang paling kita syukurin itu adalah kita lahir dan besar di orang tua yang terbuka, yang berpikiran terbuka, tapi balik lagi tetap kearifan lokal. Itu penting tuh. Jadi mereka tuh kayak mungkin orang tua Farid juga kayak gitu. Jadi aku bersyukurnya adalah bapak ibu tuh nggak pernah maksain kehendaknya mimpi-mimpi mereka sendiri gitu. Tapi kita dikasih kepercayaan, kamu mau mimpi apa, kamu punya mimpi apa, kamu mau kemana, kamu punya pilihan apa. Kita diskusi. Ya udah mereka tuh tetap mengiyakan tapi mengawasi gitu loh. Jadi nggak ngelepas gitu. Pun setiap pilihan kan ada konsekuensi tuh. Nah dari pengalamanku yang paling aku syukurin banget adalah saat konsekuensi itu terjadi, bapak ibu tuh nggak lepas tangan dan nggak menghakimi keputusan pilihan anak-anaknya gitu. Kadang kan salahnya dewe, betul. Betul. Salah sendiri kemarin kan
bapak Iya. sudah bilang gini, ibu sudah Bener. bilang gini, dan itu Nah enggak. itu tuh pentingnya tuh Rit. Itu tuh ngefek ke aku ya, ke aku dan adik itu ngefek banget. Jadi belajar juga jadi orang tua ya dari orang tua kita juga gitu. Aku. Jadi kayak justru saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya justru mereka jadi teman curhat, teman diskusi, sampai cari solusi ya? Bener kayak gitu. Dan itu sih yang aku ngerasa mindset kalau jadi orang tua harus bisa seperti itu. Jangan sampai di anak kita ada masalah, anak kita larinya ke orang lain. Betul, malah ke teman, malah ke ini gitu. Yang nggak ketemu solusinya karena pengalaman hidupnya beda pasti. Benar, dan apa ya, keluarga orang tua itu udah yang paling bisa kita percaya gitu kan, nggak mungkin aneh-aneh gitu kan, pasti akan ngasih solusi yang sudah pasti buat kebaikan kita gitu. Jadi aku hanya pengen share juga, apapun keputusan, mimpi, pendidikan, pekerjaan, jodoh segala macem, balikin lagi ke restu orang tua, ke ridho orang tua gitu. Jadi itu sih yang aku syukurin juga. Kebetulan juga Farid ada adik nggak? Ada. Cowok cewek? Cowok, ya sama kayak posisinya, artinya sampai lagi skripsi. Lagi skripsi, berarti selisih usianya masih enggak, lebih jauh aku sih. Ya, beda generasi ya, juga. 4 ya, aku 7. Lebih jauh lagi, generasi udah beda. Aku milenial, dia Gen Z ya. Gitu, makanya jadi kadang aku bersyukurnya juga justru dari situ bertukar insight juga sih. Ya kan, kadang anak-anak Gen Z yang udah lebih peka sama teknologi, lebih gadget oriented lah. Betul. Lebih gadget oriented. Kalau kita ini kan nanggung gitu. Ya di tengah gimana nanggung gitu. Dalam artian kita diajak, kalau saya yakin sih angkatan kita kalau diajak ada pilihan gitu, ketemu online atau ketemu langsung, lebih milih ketemu langsung. Ya. Tapi kalau yang ini anu aja udah, fit call aja gitu. Betul. Itu jawaban mereka gitu loh. Benar. Kalau bisa ketemu langsung kenapa harus fit call aja gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya ini sih banyak belajar juga dari adik pun, apa ya, harapanku juga nanti karena aku punya orang tua yang demikian, yang dua-duanya kan guru, tapi tidak pernah memaksakan anak-anaknya jadi guru gitu. Jadi benar-benar diberi sebuah kebebasan ya, kamu ingin jadi apa. Betul, bakat minatnya kan beda-beda. Kayak aku di ilmu komunikasi, adik di desain interior. Beda banget kan, Ri? Iya. Jauh beda dari guru lagi. Bener-bener beda gitu ya. Tapi balik lagi justru dengan mereka memberi kepercayaan itu, kaminya lebih enjoy, lebih happy, lebih nyaman gitu ngejalaninnya. Jadi aku berharap pun suatu saat kita di masa depan jadi orang tua juga bisa kayak gitu, dan makin banyak orang tua teman-teman kita juga yang lagi punya anak kecil juga bisa memberikan tanggung jawab lah istilahnya. Kan judulnya memberikan kepercayaan dan tanggung jawab gitu. Tapi bukan berarti dilepas ya, tetap ditemenin gitu. Karena biar bagaimanapun orang tua ya tetap itu adalah intinya sandaran utama, bukan sandaran pertama. Bukan hanya sandaran pertama, karena kalau sandaran pertama nyadar di situ nggak bisa, terus langsung pindah sandaran, jangan sampai seperti itu. Tetap balik lagi ke keluarga ya. Jadi itu sandaran utama. Jadi pastikan kalau memang ada yang sudah menjadi orang tua atau yang calon menjadi orang tua itu harus siap untuk mengcover, karena judulnya itu anak itu adalah portofoliomu. Betul. Makanya pun juga aku berharapnya pendampingku nanti juga melanjutkan apa yang sudah orang tuaku ini perannya gitu, peran orang tua. Jadi yang benar-benar kami partner jalan bareng-bareng kayak sepatu tadi, filosofi sepatu tadi, jangan sampai ada salah satu dari kita ngubur masing-masing mimpi gitu. Jadi jangan di close dulu, tapi dikasih diskusi aja dulu, cari solusi yang jalan tengahnya gimana gitu. Oke. Lagi mungkin yang mau disampaikan? Enggak sih, mungkin itu sih. Sebenarnya enggak banyak ilmu hidup. Maksudnya kayak kalau di podcast sebelumnya kan Farid sudah spesifik tuh ya topik-topiknya. Ya itu karena kita diskusi santai aja. Bener-bener gitu. Yang. Makanya ini podcastnya lama sendiri nih. Hampir 1 jam setengah. Lainnya nggak sampai. Iya, kocak. Karena bahkan malah bahas hidup ya. Ternyata bahas hidup sebelumnya. Karena kalau bahas hidup tuh nggak ada habisnya. Asli. Ini sekarang kita pas gini, besok mau ngapain udah beda lagi. Lagi, bener. Nanti ya gitu lah. Semoga di masa depan kita makin baik aja terus. Makin dewasa, makin bersyukur dengan segala macam penganuannya. Betul, di posisi apapun nanti, di kondisi apapun nanti gitu. Oke, mungkin ada kutipan-kutipan inspiratif atau hal yang ini mau disampaikan, monggo.
Sebelum kita closing ini. Gitu ya. Kalau kutipan-kutipan banyak ya sebenarnya, cuma wih, ngeri. Literasinya nggak kaleng-kaleng ini. enggak sih, lebih ke karena emang suka hobi baca-baca yang kayak gitu itu emang. Cuma mungkin yang bisa sederhana tapi bisa kita pakai dari pengalamanku juga, ya ini sih, kerjakan apa yang kita cintai dan cintai apa yang kita kerjakan. Karena kalau bicara cinta itu bicara hati. Kalau semua dari hati, insya Allah semua lebih mudah dijalani. Tuh. Jadi itu ya secuil kutipan dari Mbak Istik, senior saya yang luar biasa sekali. Semoga, amin. Ya, semoga. Farid juga sama luar biasanya. Aku juga masih harus banyak belajar juga. Ya, kita ini hidup saling belajar. Belajar itu nggak harus ngeliat orang lebih tua ini, nggak. Belajar itu atas ke bawah. Betul, kita samping bisa kanan kiri. Ya. Jadi belajar itu nggak ada berhentinya sampai kita meninggal ya, intinya seperti itu. Jadi seperti itu mungkin podcast untuk hari ini akan saya tutup terlebih dahulu. Tapi bila ada yang ingin ditanyakan atau apa, silakan tinggalkan di komen atau DM langsung ke saya juga bisa, DM langsung ke orangnya juga kalau berkenan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau malu bisa DM ke saya, nanti kita akan mengatur waktu untuk diskusi hidup lebih panjang lagi. Karena ini temanya diskusi hidup, jadi lebih santai aja gitu. Sip, betul. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.